Permintaan oksigen di depo pengisian oksigen gratis di Bakorwil, Kota Malang beberapa hari terakhir mengalami penurunan drastis. Turunnya permintaan oksigen ini salah satunya karena kasus COVID-19 di Kota Malang yang mulai menurun dan banyaknya pasien isolasi mandiri yang dipindah ke isolasi terpusat. Pelayanan pengisian oksigen gratis bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di depo pengisian oksigen di Bakorwil, Kota Malang mulai menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Penurunan pengisian oksigen gratis bagi pasien COVID-19 ini mulai terjadi sejak pertengahan bulan Agustus lalu. Per hari, paling banyak 30 pasien yang melakukan pengisian oksigen gratis di depo yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut. Asep Kusdinar, PLT Sekretaris Bakorwil Malang menjelaskan bahwa saat ini permintaan oksigen gratis dari pasien COVID-19 yang menjalani isoman menurun drastis dan per hari paling banyak 30 pasien yang mengisi. Jika dibanding bulan Juli lalu, rata-rata per hari pengisian oksigen gratis mencapai 117 orang dengan jumlah oksigen yang dikeluarkan sebanyak 131 meter kubik. Turunnya permintaan oksigen ini salah satu penyebabnya yakni turunnya kasus COVID-19 di Malang Raya. Selain itu, jumlah pasien yang melakukan isolasi mandiri dipindahkan ke isolasi terpusat. Meski permintaan oksigen gratis menurun, namun Malang merupakan yang tertinggi akan permintaan oksigen gratis dari 7 depo yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan apabila permintaan terus turun, depo pengisian oksigen gratis di Bakorwil Malang akan ditutup. Permintaan oksigen, isi ulang oksigen untuk depo Bakorwil, ya wilayah Bakorwil Malang Raya ini. Ini permintaannya semakin merosot ya, jadi turun terus. Jadi selama 51 hari ini, jadi mulai dari pertengahan Agustus ya, grafik kita terkait permintaan oksigen itu mulai menurun di situ. Ini sepertinya merupakan indikator ya, sakit atau yang kena sakit COVID ya, yang isoman mulai berkurang gitu. Namun demikian itu terkait itu ya datanya itu harus dicek lagi ke dinas kesehatan di situ. Hanya korelasinya aja dari itu. Dan tetap kita dalam kondisi ini kita tetap melayani ya berapapun yang masyarakat minta sampai mereka benar-benar aman untuk wilayah sini. Simon Alfredo melaporkan. 4 SMP di Kota Batu menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. 4 sekolah tersebut telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Batu untuk melaksanakan proses belajar tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. 24 sekolah menengah pertama dan MTS telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Batu untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Dari 24 SMP dan MTS se-wilayah Kota Batu hingga hari ini baru 4 sekolah yang telah melaksanakan proses belajar tatap muka. Untuk menghindari terjadinya klaster baru, proses pembelajaran tatap muka dilakukan dengan jam belajar terbatas. Bahkan siswa-siswi yang masuk sekolah pun juga dibatasi dalam satu kelas hanya 15 siswa. Dewanti menjelaskan persiapan pembelajaran tatap muka telah direncanakan oleh masing-masing sekolah. Ada 24 sekolah yang mendapat rekomendasi menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, namun hari ini ada 4 sekolah yang memulai. 4 sekolah tersebut secara resmi telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Wali Kota Batu menegaskan pembelajaran tatap muka ini resmi, bukan lagi uji coba, tetapi tidak serta-merta terus-menerus. Jika ada yang melanggar akan ditegur bahkan ditutup kembali jika tidak taat. Sementara salah satu siswi mengaku memiliki kekhawatiran di hari pertama masuk sekolah, namun rasanya senang bisa kembali sekolah dan belajar di dalam ruangan merupakan keinginannya yang telah lama terpendam. Diharapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 pada PPKM level 3 di tingkat SMP ini untuk menjadi acuan sekolah lain yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Tadi meninjau beberapa sekolah yang sudah mulai belajar tatap muka pada hari ini, yang alhamdulillah semua fasilitas untuk prokesnya sudah baik, sudah terpenuhi. Yang jelas sekarang kitanya sebagai pelaku, baik guru, kemudian Satgas Covid di sekolah, murid-muridnya ini tinggal harus mentaati semua aturan, semua prokes agar bisa berjalan dengan baik semuanya. Kami nanti saya minta Bu Eni selaku Kepala Dinas Pendidikan
untuk terus mengontrol. Ada stafnya yang mengontrol tanpa ada waktu untuk bisa berkeliling agar supaya semua prokes ini dijalankan dengan baik. Semua sudah teratur rapi, mudah-mudahan tinggal kita yang bisa menjalankan baik atau tidaknya. Mudah-mudahan semua taat akan prokes ya. Jadi atas permohonan sekolah itu yang sudah direkomendasi oleh gugus tugas COVID Kota itu ada 24. Tetapi hari ini yang menyelenggarakan proses belajar mengajar tatap muka itu baru 4. Nah, ini mungkin juga kesiapan sekolah baik fasilitas maupun guru-gurunya juga harus siapkan dengan baik. Yanto Yancung melaporkan. Meski masih berada di level 3 PPKM, Kota Malang mulai memberlakukan sekolah tatap muka. Di hari pemberlakuan sekolah tatap muka, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, siswa yang masuk dibatasi hanya 50%. Para siswa SD dan SMP di Kota Malang mulai melakukan pembelajaran tatap muka mulai Senin pagi. Sebelum memasuki kelas, para siswa diwajibkan mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh. Penerapan protokol kesehatan juga diterapkan kepada para guru dan tenaga lainnya di sekolah. Para tenaga pendidik ini harus sudah melakukan vaksinasi. Pembelajaran tatap muka ini dilakukan selama 4 jam dengan kapasitas hanya 50% siswa. Dalam penerapan pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah tidak memperbolehkan siswanya untuk menaiki transportasi umum. Siswa harus diantar jemput oleh keluarganya saat berangkat maupun pulang sekolah. Selain itu, bagi siswa yang datang ke sekolah harus mengantongi surat izin dari wali murid. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang mengatakan bahwa dari hasil pantauan semua sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan jumlah siswa SD dan SMP di Kota Malang yang sudah divaksin saat ini baru mencapai 23%. Dari 45.000 siswa, saat ini baru 10.000 siswa yang sudah divaksin. Pemerintah Kota Malang menargetkan vaksinasi untuk siswa akan selesai akhir bulan September ini. Alhamdulillah saya sudah monitoring di beberapa tempat. Sudah siap semua, berjalan dengan baik sesuai apa yang menjadi ketentuan kami, ketentuan pemerintah Kota Malang dan pemerintah Indonesia, bahwa protokol kesehatan dijaga, diukur suhu, pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer. Pembelajarannya juga 50% maksimal. Yang jelas target kami September semua siswa SD umur 12 tahun dan SMP, MI, MTS semua sudah tervaksin. Kita hanya jadwal aja karena kan mohon maaf kami juga nggak mau gegabah, katakanlah satu hari 10.000 nanti terjadi penumpukan. Makanya per hari kami jadwal 2.500 ada di Poltekkes. Tanggal 11 juga ada di Geraha Cakrawala. Setelah nanti Poltekkes berpindah ada di Yunisma. Kemudian teman-teman BIN wilayah Kota Malang juga sudah menjanjikan dalam minggu ini. Jadi nanti insya Allah per September semua sudah selesai. Makanya kepada masyarakat nggak usah resah, nggak usah gelisah. Masyarakat yang punya putra-putrinya di Kota Malang, SD, MI, MTS, SMP, insya Allah semua akan tervaksin, negeri swasta. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Dalam rangka membangun sinergi pemberitaan dalam menjaga penyiaran berkualitas, menyongsong era digital, KPI sebagai sebuah lembaga yang menjadi representasi publik selayaknya menjalin kerjasama yang sinergi dengan media massa melalui press camp di Kota Batu. Bertempat di salah satu aula hotel di Kota Batu, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar press camp untuk menyongsong era digital, migrasi dari siaran analog menuju siaran digital. Kegiatan press camp Komisi Penyiaran Indonesia dihadiri Wakil Wali Kota Batu, Komisioner KPI, serta pengurus KPID Provinsi Jawa Timur, dan beberapa media di Indonesia. Salah satu komisioner KPI menjelaskan, dengan digitalisasi, penyiaran saluran TV akan semakin banyak konten dan semakin beragam. Tentu beban pengawasan KPI agar program penyiaran sesuai dengan amanat undang-undang akan semakin berat. Oleh karena itu, yang paling penting, KPI harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, karena tanggung jawab penyiaran harus menjadi tanggung jawab bersama.
Selain itu, KPI akan merevisi P3SPS sesuai dengan digitalisasi penyiaran, karena strategi pengawasan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap stasiun televisi dilakukan secara manual, dan kedepannya akan dipilih dengan menggunakan aktualisasi Ligider, yang menginginkan pengawasan 24 jam dan sebanyak apapun saluran bisa dilakukan melalui aktualisasi Ligider. Komisi Penyiaran Indonesia menegaskan, seluruh program siaran senantiasa menumbuhkan pesan ideologis, menyampaikan pesan kebangsaan di tengah derasnya informasi yang masuk ke Indonesia. Diharapkan konten dari sosial media yang masuk harus melalui verifikasi yang ketat, disesuaikan dengan berbagai regulasi yang mengatur lembaga penyiaran. Tidak hanya viral di media sosial, namun harus tetap pada koridor undang-undang penyiaran. Dengan digitalisasi penyiaran, kita melihat bahwa ada kemungkinan saluran televisi akan semakin banyak, konten semakin beragam, tentu beban pengawasan KPI untuk agar program siaran ini sesuai dengan amanat undang-undang penyiaran akan semakin berat. Dan karena itu yang paling penting adalah bagaimana KPI melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, membangun sinergi dengan berbagai pihak, karena tanggung jawab kualitas konten siaran itu harus menjadi tanggung jawab bersama, itu yang pertama. Yang kedua, KPI akan merevisi P3SP sesuai dengan semangat dari digitalisasi penyiaran. Yang ketiga, strategi pengawasan KPI atau implementasi pengawasan KPI yang saat ini dalam melakukan pengawasan terhadap stasiun televisi itu dilakukan secara manual. Ke depan kami akan memilih untuk menggunakan yang disebut artificial intelligence yang memungkinkan pengawasan 24 jam terhadap saluran sebanyak apapun bisa dilakukan oleh artificial intelligence begitu. Yanto Yancung melaporkan. Permintaan bunga mawar untuk pengiriman keluar kota mengalami peningkatan dibandingkan pada awal PPKM darurat. Saat ini permintaan bunga mawar mengalami kenaikan kembali sekitar 15%, khususnya ke Surabaya. Para petani dan pedagang berharap kondisi semakin membaik sehingga permintaan bunga bisa semakin meningkat. Beginilah yang dirasakan oleh para petani di kawasan Gunung Sari, Kota Batu. Pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM turun level untuk beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Malang Raya. Kondisi ini membawa dampak positif bagi petani bunga karena permintaan pengiriman bunga keluar kota mengalami kenaikan sekitar 15% dari beberapa minggu sebelumnya. Saat ini pada perpanjangan PPKM, beberapa kota besar tempat tujuan pengiriman bunga sudah turun level, seperti Jakarta, Semarang, maupun Surabaya, sehingga akses jalan sudah lancar karena kelonggaran untuk berbagai aktivitas masyarakat, walaupun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Menurut salah seorang petani sekaligus pedagang bunga menjelaskan, kenaikan permintaan terjadi sejak beberapa hari yang lalu, dan saat ini permintaan sudah mencapai 50% dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Kiriman untuk bunga mawar ini ke Surabaya cenderung naik, sementara harga relatif stabil. Alhamdulillah, Ya. ini sudah ada peningkatan sedikit lah. Kalau yang kemarin 35, sekarang naik 15% lagi lah. Jadi sisa berapa sekarang Pak kalau Hampir 50%. 50% udah cukup lumayan Pak ya? Sudah Pas sejak agak beberapa hari yang lalu itu Pak? Sudah hampir 1 minggu ini ya. 1 minggu ini Pak ya? 1 minggu ini. Berarti Surabaya juga sudah bagus Pak ya? Surabaya malah yang agak bagus ini. Agak bagus. Per hari bisa berapa Mas Surabaya Pak? Kalau Surabaya sehari bisa biasanya kirim 1 koli, 2 koli, ini bisa 3 koli. 3 kali Pak ya? Iya, 3 Tapi optimis Pak ya ke depan bisa tambah ramai lagi? Kalau saya optimis. Optimis Pak ya? Harus. Optimis. Pak untuk ketersediaan bunganya sendiri gimana Pak di lahan pertanian Pak? Kalau di lahan ini mulai agak perawatannya enak. Iya. Suhu cuacanya sudah nggak ekstrim. Iya. Kalau kemarin kan ekstrim suhu. Betul. Ini untuk perawatannya di kebun enak. Ya. Pak sebagian besar dipergunakan untuk apa biasanya Pak kalau bunga-bunga gini Pak? Saat ini Pak, kebanyakan Apanya? Untuk dimanfaatkan untuk apa ini? untuk bunganya. Ya, kalau kiriman buat apa ya? Kalau kiriman rata-rata untuk orang meninggal. Ya, Meninggal untuk wedding. ya wedding. Akad nikah. Ya. Cuma itu. Kalau yang besar-besar kan nggak boleh Mas ya. Masih anu ya. Yang banyak ini orang meninggal sama wedding, akad nikah itu aja. Iwan Dikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Rapat terbuka Senat Universitas Islam Malang dalam rangka OSIK Maba 2021 berlangsung Senin 6 September 2021. Pada pembukaan OSIK Maba 2021 diikuti oleh lebih dari 4.000 mahasiswa baru Unisma jenjang S1 sampai S3 secara daring dan luring, bertempat di Hall Profesor Dr. Kiai Haji M. Tolha Hasan Unisma. Kegiatan rapat terbuka Senat Unisma dalam rangka OSIK Maba atau Orientasi Studi dan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru ini berlangsung secara daring dan luring. Kegiatan dihadiri rektor beserta jajaran Senat, yayasan, para dekan di lingkungan Unisma dan para mahasiswa baru. Acara diawali dengan masuknya jajaran Senat menuju auditorium dan dilanjutkan dengan pembukaan rapat terbuka Senat oleh rektor, Profesor Dr. Haji Maskuria MSI. Dalam laporannya, Wakil Rektor 4 Dr. Insinyur Haja Istiroha Pujiwati MP melaporkan jumlah mahasiswa baru sebanyak 4.527 termasuk mahasiswa asing. Sementara dalam sambutan sekaligus laporan Wakil Rektor 3 Dr. Haji Badat Muwakid MP menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk memberikan wawasan sekaligus pengetahuan tentang kegiatan kampus bagi mahasiswa baru agar lebih mudah beradaptasi dan mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Acara dilanjutkan dengan pelantikan mahasiswa baru, ditandai dengan pemasangan jaket alma mater oleh rektor dan wakil rektor kepada perwakilan mahasiswa baru dan pembacaan ikrar mahasiswa baru. Dalam pidatonya, Rektor Profesor Dr. Haji Maskuria MSI mengucapkan selamat datang di Kampus Islam, Kampus Hijau dan Kampus Unggul Unisma, dan berpesan kepada para maba bahwa tanggung jawab bangsa dan negara ada di tangan para mahasiswa baru dan masa depan harus diraih dengan bekerja keras. Dalam orasi kebangsaannya, Wakil Presiden RI Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan pentingnya SDM unggul dan dunia tidak akan lebih baik karena tingginya intelektual, tetapi moralitas dan Unisma mewujudkan generasi unggul dengan paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi dari beberapa menteri kabinet dan wakil ketua MPR RI. OSIK Maba 2021-2022 memang sengaja kita kemas dengan rapat Senat terbuka Universitas Islam Malang di dalam rangka untuk memberikan satu penghargaan dan sekaligus kehormatan pada mahasiswa baru Unisma yang baru masuk di Universitas Islam Malang. Sudah kita kenalkan dengan nuansa akademik yang sangat kental, baik yang terkait dengan persoalan motivasi mereka sebagai seorang mahasiswa, lalu kemudian tanggung jawab mereka terkait dengan persoalan akademik, baik terkait dengan persoalan cinta tanah air, sekaligus juga memiliki satu integritas moral yang bagus di dalam mengembangkan keilmuannya, jiwa entrepreneur terus dia kembangkan, sekaligus mengintegrasikan antara keilmuan, keindonesiaan, keagamaan di kampus kita yang tercinta adalah menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karenanya saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru Unisma yang saat ini sudah bergabung di Unisma melalui OSIK Maba, dan selanjutnya mereka akan masuk ke gerbang akademik dan kemahasiswaan dengan berbagai macam terpaan yang ada di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iwan Dikmawan melaporkan.